Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan pada daring kali ini di pertemuan yang singkat ini setidaknya nanti menjadikan kita selaku orang yang sangat berpegang teguh pada Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu di kesempatan pada pagi hari ini silahkan kalian buka pada bab sumber hukum Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pada halaman 57 atau langsung kepada 60 atau 57 ya. Sumber hukum Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Dengan 4 sumber hukum tersebut, Allah telah menunjukkan rambu-rambu kehidupan sebagai way of life atau jawaban untuk hidup yang benar. Jadi jika seandainya 4 sumber hukum Islam ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadikan dampak hidup kita itu tenang, ya. Sudah terbukti bahwa ini memang sudah sesuai dengan karakter-karakter orang Indonesia, karakter-karakter di Nusantara. Makanya para wali songo dulu membawanya ya 4 hukum Islam ini untuk mengenalkan kepada masyarakat di Nusantara. Nah, lewat pendekatan keempat sumber hukum Islam tersebut, para ulama yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah berusaha menghargai budaya lokal, ya, dengan cara menyadarkan seseorang bahwa dalam beragama tentu tidak lepas dari budaya yang ada di masyarakat. Sehingga adanya rasa toleransi ini perlu untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada banyak cerita sebetulnya. Kalau di Sunan Kalijaga dulu seperti apa, Sunan Kudus bagaimana, itu ada banyak. Cuma nanti kalau saya sampaikan di sini semuanya, kita nanti kehabisan waktu, ya. Ini mungkin bab yang terakhir sebelum nanti kita melaksanakan yang namanya UTS. Dengan menghargai nilai budaya lokal yang ada, orang akan beragama lebih santun, ya. Sehingga kearifan lokal yang baik, ya, nah ini akan betul-betul terwujud dalam sikap sehari-hari. Maka peran penting kita di dalam menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bagaimana kita bisa melestarikan, kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bentuk dari kearifan, bentuk dari sopan santun, ya, sehingga ini tercermin bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Sumber hukum Islam yang pertama sekarang kita bahas yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, ya, yang diberikan lewat perantara yaitu malaikat Jibril. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran merupakan sumber utama dan yang pertama. Sumber yang utama dan yang pertama di dalam pengambilan hukum. Karena apa? Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan kitab Al-Quran, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Keautentikannya terjamin sepanjang masa, ajarannya bersifat universal, menyeluruh, dinamis, tidak kaku, sesuai untuk segala waktu dan juga tempat. Nah ini, selain itu Al-Quran juga membawa pesan damai seperti keadilan, juga keseimbangan dan toleransi yang dapat memberikan ketentraman hidup pada sesamanya. Baru membaca saja sudah
bisa menjadikan hidup kita itu tentram. Entah itu tadi paham maksudnya atau tidak, itu baru baca. Kalau seandainya kalian itu paham isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, luar biasa. Ya. Jadi makanya kita usahakan setiap hari setidaknya membaca Al-Quran. Lagi muncul itu loh, sudah rasanya itu sudah tentrem. Ya. Kalian kalau punya banyak masalah, coba wudhu terus kemudian baca Al-Quran. Ya, setidaknya meringankan beban kalian tadi. Al-Quran juga mengenalkan manusia kepada Allah melalui ciptaannya dan realitas kehidupan yang terdapat di bumi dan di langit. Tapi jika manusia merusak tatanan kehidupan, ya, maka sama halnya ia mengingkari hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Jadi yang masuk di dalam Al-Quran ini ya realistis. Tetapi jika kalian merusak tatanan kehidupan, ya, sama halnya mengingkari hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Dan ada saja balasannya. Resikonya ada saja. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini menjadi sebagai sumber hukum atau menempati sebagai sumber hukum Islam yang pertama yang di dalamnya terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal yang terkadang bersifat global dan mendasar. Sesuatu yang bersifat global dan mendasar dan masih membutuhkan penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau oleh hadis. Sehingga kalau kalian belajar tentang Al-Quran, maka yang dibuka jangan Google terus kemudian kamu cari terjemahannya, tetapi pelajarilah entah itu ilmu tafsirnya, entah itu di hadisnya, karena disitulah ada ilmu penjabaran kaitannya dengan Al-Quran. Makanya bahaya di Google itu belum tentu semuanya yang disampaikan itu benar. Maka sekarang sudah muncul ada banyak bacaan-bacaan yang hoax. Ya, sehingga kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Maka kalian itu termasuk orang yang sangat beruntung karena apa? Di dalam mempelajari Al-Quran itu memang harus ada gurunya. Ya, harus ada gurunya. Sehingga membutuhkan penalaran akal manusia. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan untuk manusia yang berakal dan bertakwa. Ya. Pokok-pokok hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau al-ahkam al-iqodiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, meyakini sifat-sifatnya dan meyakini malaikat Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada pokok-pokok hukum yang ada. Yang pertama adalah kaitannya dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan juga meyakini sifat-sifat dan meyakini malaikat Allah. Mau ono berita video viral malaikat Allah malah sebut Jamal ini. Ya, ini termasuk sesuatu yang perlu untuk kita luruskan. Sudah pada dengar belum? Saya nyetel sendiri, coba lihat muter itu sambil ketawa sendiri. Ya, karena mungkin anaknya yang polos, ya, sehingga disebutnya itu tadi. Yang kedua, akhlak atau al-ahkam al-khuluqiyah, berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela, seperti sabar, jujur, saling menghormati, patuh kepada orang tua. Ini masuk semuanya di dalam Al-Quran. Ya, ada diatur di situ, disinggung di situ di dalam Al-Quran. Pak, saya kok tidak pernah lihat, yuk karena tidak tahu artinya. Misalkan ngerti artinya, rentes. Ya. Baca Al-Quran itu ngerentes, ngerti artinya. 3, ibadah
atau al-ahkam al-amaliyah berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, puasa, ya, zakat dan ibadah lainnya. Semua diatur di dalamnya. Yang keempat adalah muamalah yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia sampai kita itu bersosial. Itu diatur di situ di dalam Al-Qur'an. Kompleks, makanya banyak sekali. Dan qasas tentang kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti tarikh atau sejarah, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ini juga disampaikan di situ. Yang kedua, hadis. Hadis menurut bahasa artinya baru atau perkataan atau percakapan, sedangkan menurut istilah yakni apa yang diriwayatkan atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan dan juga perbuatan. Bagian dari hadis antara lain yang pertama adalah sanad. Sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita hingga saat ini atau sekarang ini. Yang kedua, matan adalah isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Kalau tadi yang pertama itu adalah orangnya, ya seseorang atau orangnya yang menyampaikan, ya. Yang kedua ini adalah isi terkait hadis tersebut. Itu namanya matan. Yang ketiga adalah rawi, orang yang meriwayatkan. Makanya di hadis itu ada di akhir rawahu. Nah, itu adalah bentuk dari rawi. Kemudian fungsi hadis yang pertama mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi dipertegas, makanya tadi sudah saya sampaikan ketika kalian belum bisa memahami dan ingin memahami secara rinci, maka pelajarilah ilmu hadis. Yang kedua, menjelaskan atau menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum dan samar. Ya. Nanti saya juga kita bahas kaitannya dengan ini. Yang ketiga, melengkapi suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Yang keempat, menetapkan hukum baru di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga sekarang, yaitu adalah ijma'. Mungkin kalau kalian mengetahui atau pernah tahu, banyak beberapa orang yang hanya pahamnya atau sumber hukumnya menggunakan dua saja, yaitu adalah Al-Qur'an dan juga hadis. Tapi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini kemudian dimunculkan ijma'. Agar supaya apa? Adanya sebuah kesepakatan para ulama, jadi suatu hukum setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi diambil hukumnya gimana ini? Makanya sehingga harus ada ijma'. Gitu. Nah, ijma' itu apa? Ijma' adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tidak mudah melakukan ijma' itu. Ya. Harus dengan ijtihad. Ya. Mencari sumber hukum. Karena ada syaratnya. Orang yang melakukan ijtihad itu ada syaratnya. Ya. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Tapi setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada sahabat dan para mujtahid. Yang tadi saya sebutkan ya, mujtahid itu orang yang berijtihad atau yang mencari sumber hukumnya. Jadi kalau setelah Nabi Muhammad itu wafat, terus bagaimana? Dikembalikan kepada para sahabat. Sehingga kompleks, karena persoalan itu kan universal, menyeluruh dan juga kompleks. Apalagi kondisi sekarang ini beda dengan kondisi pada zaman Nabi. Sehingga perlu adanya kita melakukan yang namanya ijma'.
Nah ini syaratnya untuk melakukan ijtihad. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kaitannya dengan agama Islam. Entah itu kitab-kitab ya, orangnya paham, ilmu tafsirnya bagus. Yang kedua, nah ini di poin yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh, dan tentu paham tentang bahasa Arab. Nah, musyarab juga sama demikian. Jadi paham betul terkait dengan ini sehingga syarat tersebut mampu atau bisa melakukan yang disebutnya ijtihad. Memahami cara merumuskan hukum, istinbat. Caranya bagaimana? Apakah melihat dari kitab yang sudah ada, yang telah lampau, kemudian dimusyawarahkan. Yes, kayak contohnya kayak Basul Masail kayak begitu. 4, memiliki akhlak yang mulia. Ya, yang keempat ini, akhlak yang mulia itu bagaimana? Dilihat, dipandang di masyarakat orangnya baik, dipercaya di masyarakat, ya berhati mulia, sopan, jujur dan sebagainya. Inilah syarat dari orang melakukan ijtihad. Jadi agar supaya ketika 4 syarat ini bisa kalian lakukan, ya berarti sudah memenuhi syarat. Ya, ini ya. Yang keempat adalah qiyas. Menurut bahasa, qiyas berasal dari kata qasa yaqisu qiyas. Makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran, sedangkan menurut etimologi, qiyas berarti mengukur sesuatu atau sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antar keduanya. Gampangnya itu gini, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka kemudian hukumnya disamakan yang sudah ada. Ini namanya qiyas. Nanti saya contohkan, kita pahami bersama-sama kaitannya dengan qiyas. Nah sekarang kita masuk ke rukun qiyas. Rukun qiyas itu yang pertama, al-aslu, dasar pokok. Menurut definisi para ulama, al-aslu merupakan hukum yang telah jelas berdasarkan pada nas yang jelas. Jadi, hukum yang telah jelas berdasarkan pada nas yang jelas. Yang kedua, al-far'u atau cabang bermakna cabang ya, merupakan bentuk lawan kata dari al-aslu di atas. Dalam hal ini al-far'u berarti suatu masalah yang tidak terdapat pada nas hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah ya, secara eksplisit. Yuk, tidak ada di Al-Qur'an dan juga di sunnah atau di hadis. Jadi bagaimana kita bisa memaknai? Nah, nanti. 3, hukum asal. Hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nas tertentu, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang keempat adalah ilat. Menurut bahasa adalah sesuatu yang bisa merubah keadaan. Merubah keadaannya menurut istilah suatu sifat pada asal yang mempunyai dasar hukum, yang mempunyai dasar hukumnya. Contoh qiyas, saya contohkan, kalian bisa pahami. Yang pertama adalah narkotika. Di dalam Al-Quran itu tidak ada, tidak disebutkan narkotika. Yuk, beginilah kondisi saat ini tuh. Semakin lama semakin berkembang dan ada saja. Sehingga dulu itu tidak ada narkotika, adanya apa? Adanya adalah khamr. Khamr sudah zaman dulu sudah ada. Makanya dituliskan khamr itu di dalam Al-Quran. Hukumnya haram dan dikiaskan. Nah, narkotika, bagaimana kita menghukumi narkotika? Ini kita kiaskan, kita samakan dengan khamr yang hukumnya adalah haram. Yang menjadi al-aslu itu adalah khamr, ya, hukum asali,
itu adalah khomer karena mengikuti khomer tadi yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Yang menjadi al-far'u atau cabangnya yaitu adalah narkotika. Nah ini tadi ya, yang menjadi cabangnya adalah narkotika. Dan yang menjadi hukum asal atau hukum asli adalah haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena ini kita samakan dengan khomer. Yang menjadi elat adalah apa? Elat itu apa? Elat itu adalah sesuatu yang bisa merubah keadaan. Asale mau sadar, awalnya tadi sadar, terus kemudian setelah minum khomer atau narkotika, itu bisa memabukkan atau tidak sadar, sehingga yang menjadi elat itu adalah keduanya memabukkan. Sampai di sini saya kira paham anak-anak ya. Jadi kalau kita memberikan hukum itu ya seperti ini di Islam Ahlussunnah wal Jamaah nanti ya. Jadi lengkap kiranya ini bisa kalian pelajari dan mungkin nanti ketika di masyarakat, setelah terjun di masyarakat kalian akan banyak sekali mengetahui sesuatu yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan kemudian dikembalikan bagaimana cara untuk mengkiaskannya, bagaimana cara untuk melaksanakan ijma'nya atau berijtihad, terus kemudian berakhir kepada hukum itu sendiri. Saya kira itu di pertemuan ini waktunya cukup singkat ya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang memang kurang berkenan. Lebih-lebih nanti ketika kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi dengan baik dan apa yang memang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Kita berdoa bersama-sama dan jangan lupa tentu kita senantiasa berolahraga agar supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk bagian dari ikhtiar kita menghadapi kondisi yang saat ini terjadi. Saya kira itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih.